Di sini kami setuju dengan mosi presentasi yang kami sampaikan, yaitu alat penangkapan ikan jaring insang. Baik, di sini ada kelompok dari anggota-anggota kelompok. Ada saya sendiri, Izaya Menur Syafiq, ada Natania dengan NIM 113, ada Zalfa Kalista dengan NIM 112, dan ada Kiki Ramadhani dengan NIM 097. Baik, selanjutnya yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh saudari Kiki. Oke, semuanya, di sini saya izin menjelaskan tentang pengertian apa itu gillnet. Jadi gillnet itu merupakan alat tangkap sederhana dan bersifat pasif yang tersusun dari selembar anyaman jaring dengan tali ris sebagai bingkai. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan perilaku ikan ketika benang mendekati jaring, lalu bagian kepala atau insangnya masuk ke dalam mata jaring sehingga ikan tersangkut dan tidak dapat melepaskan diri. Karena bersifat pasif, keberhasilan tangkapan ini sangat bergantung pada aktivitas ikan menuju jaring. Next. Di sini kita lanjut ke prinsip kerja dari jaring insang sendiri, yaitu yang pertama, jaring akan dipasang tegak di perairan dengan bantuan pelampung berat. Kemudian setelah itu ikan akan berenang menabrak jaring. Saat ikan berusaha mundur, insang tersangkut pada benang jaring, dan yang terakhir ikan akan tertahan dan tidak dapat melepaskan diri. Bisa di next. Oke, di sini ada bagian-bagian dari insang tetap. Yang pertama itu ada webbing atau badan jaring, bagian utama yang menjerat ikan. Yang kedua itu ada pelampung atau float, itu untuk menjaga jaring atau agar tetap mengapung. Dan yang ketiga ada pemberat untuk menjaga posisi jaring agar tetap tegak. Yang keempat ada tali ris, dan yang kelima ada tali selambar. Oke, mungkin bisa dilanjut. Baik, terima kasih atas saudari Kiki telah menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari jenis-jenis jaring insang, yang dimana jenis-jenis ya 6 jenis dari insang jenis. Yang pertama yaitu insang tetap atau set gillnet, yang dimana set gillnet ini biasa dipasang menetap di dasar perairan menggunakan pemberat dan pelampung tanpa penggerak aktif, yang biasa perairan pantai, muara, dan perairan dangkal. Lalu umumnya set gillnet ini dipakai untuk ikan kakap, udang, dan ikan demersal lainnya. Selanjutnya yang kedua ada drift gillnet atau jaring insang hanyut, mana dioperasikan dalam kondisi hanyut mengikuti arus atau angin dan tidak dipasang permanen di dasar perairan, tidak seperti jaring insang tetap. Umum digunakan di laut lepas dan perairan pelagis untuk menangkap ikan pelagis seperti tuna, tol, cakal, dan layang. Selanjutnya yang ketiga, ada surface gillnet atau jaring insang permukaan. Nah, jaring insang permukaan tersebut yang dioperasikan dekat permukaan laut dengan pelampung dominan. Yang dimaksud yaitu target utama ikan pelagis permukaan seperti kembung, tembang, dan julung-julung. Umumnya digunakan oleh nelayan skala kecil. Yang keempat, ada jaring insang pertengahan atau mid-water gillnet. Nah, mid-water gillnet sendiri dioperasikan di kolam perairan, tidak menyentuh dasar maupun permukaan, jadi dia mengapung. Yang berfungsi untuk menangkap ikan pelagis tengah seperti layang, selar, dan lemuru. Biasanya jaring gillnet insang pertengahan tersebut digunakan dengan bantuan GPS dan echo sounder untuk mempermudah penangkapan ikan. Yang kelima, ada jaring insang dasar atau disebut dengan bottom gillnet, yaitu jaring insang yang seluruh bagian jaring menyentuh dasar perairan, yang berfungsi untuk menangkap ikan demersal seperti kakap, pari, sebelah, dan lobster.
Jaring ini efektif di perairan berkarang dan berlumpur. Dan yang keenam, ada jaring insang lingkar. Mohon maaf, itu tadi jaring insang lingkar atau Encircling gillnet. Jaring yang dipasang melingkar gerombolan ikan, kemudian ikan terjerat saat mencoba keluar. Merupakan kombinasi prinsip jaring insang dan pukat cincin yang digunakan untuk pelagis bergombolan. Lalu yang terakhir ada jaring insang tremel atau tremel net yang disebut dengan jaring insang 3 lapis yang terdiri dengan satu lapisan kecil di tengah dan 2 lapisan besar di luar, yang dimana ikan tertangkap dalam kantong jaring, bukan hanya terjerat insang. Jaring ini efektif untuk udang, kepiting, dan ikan demersal kecil. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh dari Natania. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan dan aspek lingkungan. Yang pertama faktornya itu ukuran mata jaring. Lalu kedua ada kecepatan arus dan gelombang. Ketiga ada kedalaman perairan. Keempat ada waktu operasi antara siang dan malam. Lalu ada tingkah laku ikan target. Lalu jaring ikan itu tergolong alat tangkap ramah lingkungan jika ukuran mesh sesuai dengan ukuran ikan layak tangkap, tidak dioperasikan di wilayah terumbu karang, tidak ditinggalkan di laut, dan sesuai dengan aturan pemerintah perikanan. Lanjut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan jaring insang. Yang pertama kelebihan, itu selektif berdasarkan ukuran ikan. Yang kedua ada biaya operasi relatif murah. 3, mudah dioperasikan. 4, hasil tangkapan berkualitas baik. Kekurangannya itu ada berpotensi ghost fishing jika hilang, dapat menangkap biota non target. Yang ketiga kurang efektif di perairan, berarus kuat. Dan yang terakhir rentan rusak di wilayah. Selanjutnya ada ketentuan alat penangkapan ikan jaring insang menurut peraturan terbaru Permen KP nomor 36 tahun 2023. Yang pertama ada jaring insang tetap. Jaring insang tetap itu dipakai di dekat pantai sampai laut agak dalam sesuai ukuran alatnya. Itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada A sama B, C berdasarkan ukuran mata jaring dan panjang tali ris. Semakin besar kapal dan ukuran mata jaring, zonanya makin keluar. Selanjutnya ada yang kedua itu jaring insang hanyut. Itu jaring hanyut itu bergerak mengikuti arus, jadi aturannya itu lebih ketat. Kategori dari mata jaring kecil sampai besar. Ada batas tali risnya juga dan GT kapal. Selanjutnya jaring insang lingkar. Itu ukuran mata jaringnya kurang lebih 1,5 inci sama tali risnya itu kurang lebih 600 meter. Dipakai di kapal 5-10 GT di jalur 2. Itu pokoknya itu buat kayak ngelingkarin ikan di perairan yang agak jauh dari pantai. Selanjutnya ada jaring insang berpancang. Itu mata jaringnya kurang lebih 1,5 inci, tali risnya kurang lebih 300 meter, kapal kurang lebih 5 GT di jalur IA. Itu sama aja kayak jaringnya itu dipancang atau ditambat di dekat pantai. Yang kelima ada jaring insang berlapis. Itu ada 2 kategori, tetapi beda di GT sama kapal dan jalur. Kayak jadi intinya tuh masing-masingnya tuh berlapis, punya 2-3 lapis kain. Jadi buat lebih efektif untuk dipakai di jalur dekat sampai sedang. Selanjutnya yang keenam ada jaring insang kombinasi. Itu ukuran dan tali risnya bervariasi sesuai kategori. Selanjutnya Selanjutnya ada alat bantu penangkapan ikan. Itu yang pertama ada jenis rumpon.
ada dua. Yang pertama rumpun hanyut, itu ditempatkan di kon perairan tanpa jangkar. Hanyut melingkuli arah arus, lokasinya di laut lepas. Yang kedua ada rumpun menetap, itu tempatnya secara menetap dengan jangkar atau pemberat. Lokasinya di laut lepas juga. Tipenya rumpun menetap di permukaan di kolom. Selanjutnya yang kedua itu komponen rumpun. Yang ada rumpun hanyut sama rumpun menetap itu kayak gini contohnya. Yang hanyut di ini priampung, yang menetap ada ansor di bawahnya. Yang ketiga ada ketentuan teknis. Itu ada pelampung bahan alami atau buatan terapung horizontal di permukaan, warnanya kontras dan awet, strukturnya tidak dapat ditempati atau dihuni. Dan ada atraktor, itu dilarang memakai melingkar jaring-jaring. Selanjutnya ada lampu. Definisi lampu itu HBPI yang menggunakan cahaya untuk memikat ikan. Ini ada jenis lampunya. Lanjut ya. Ya, next. Oke, kesimpulan. Selanjutnya kesimpulannya itu jaring insang merupakan alat tangkap pasif yang disederhanakan dan selektif. Bekerja dengan cara menjerat ikan insang saat berenang, menabrak jaring. Keberhasilan penangkapan dipengaruhi oleh ukuran mata jaring, kondisi perairan, waktu operasi, dan perilaku ikan. Jaring insang tergolong ramah lingkungan apabila digunakan sesuai aturan meskipun tetap memiliki resiko bycatch dan ghost fishing. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari saudari Zelva. Di sini saya akan memperjelas kemungkinan untuk inti dari permasalahan gillnet atau jaring insang. Yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari Zelva, yaitu dengan adanya ghost fishing atau risiko bycatch, yang dimana tertangkapnya biota non-target atau ghost fishing, jaring yang hilang atau ditinggalkan di laut tetapi tetap menangkap ikan biota lain secara tidak terkendali. Selain itu, efektivitas jaring insang sangat bergantung pada kondisi perairan, yang dimana seperti bangun dan waktu operasi sehingga hasil tangkapan dapat tidak optimal. Lalu, pengaturan ukuran mata jaring dan panjang tali ris yang tidak sesuai aturan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan penangkapan ikan yang tidak ramah konservasi. Regulasi pemerintah perlu dipatuhi agar operasi jaring insang tetap berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem. Baik, cukup sekian dari kelompok 7 atas hasil presentasi mengenai alat tangkap jaring insang atau yang disebut dengan gillnet. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.